out here? Since it's Hi there. How are you? you brought us out here for a reason. Kisah kali ini diawali dengan adegan seorang wanita bernama Anna yang sedang berada di sebuah hutan yang sunyi dan sepi, di mana semuanya terlihat tenang tanpa suara yang mengganggu. Anna berada di sana tinggal di hutan dalam kurun waktu yang cukup lama. Selama di hutan, dia memiliki sebuah mobil yang masih berfungsi, sewaktu-waktu bisa membantunya untuk bergerak dan melarikan diri jika perlu. Dikarenakan beberapa waktu yang lalu, sebuah virus mematikan mulai menyebar ke seluruh dunia. Virus itu memusnahkan lebih dari separuh populasi dan membuat orang-orang yang terinfeksi berubah menjadi makhluk yang haus darah. Saat itu, Anna memilih untuk melarikan diri ke dalam hutan bersama dengan suaminya yang bernama Jason dan juga putri kecil mereka. Hutan ini sebenarnya lokasinya itu tidak jauh dari rumah mereka. Karena itu, Jason sangat mengenal daerah ini dengan baik. Karena dia seringkali berkemah sekaligus belajar bagaimana caranya untuk bertahan hidup di alam liar. Di mana berkat keahliannya itu, mereka juga pada akhirnya berhasil bertahan hidup selama berada di sini. Jason mengajari Anna berbagai macam hal, mulai dari bagaimana caranya berburu hewan, memilih buah-buahan mana yang aman untuk dimakan, dan juga caranya menggunakan senjata untuk melindungi diri jika dalam bahaya. Jason sengaja mengajari semuanya kepada Anna karena dia sangat takut jika sesuatu terjadi kepadanya. Setidaknya Anna tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup dan merawat bayi kecilnya. Namun suatu ketika apa yang ditakutkan oleh Jason benar-benar terjadi, yang mana pada saat itu bayi mereka tiba-tiba jatuh sakit. Jason lalu memutuskan untuk mencari obat-obatan di rumah penduduk yang ada di sekitar. Sementara Anna akan tetap tinggal sambil terus merawat putri mereka. Namun setelah 1 hari berlalu, Jason belum saja kembali. Anna yang merasa khawatir kemudian memutuskan untuk mencarinya. Dari sana, Anna lalu mulai mencari keberadaan suaminya itu. Tapi setelah berjalan beberapa lama, Anna menemukan tubuh Jason yang sudah tidak bernyawa. Dengan tangannya yang masih memegang obat dan juga makanan yang telah dia temukan untuk bayi mereka. Karena itulah, Anna kemudian menjadi hancur ketika melihat bagaimana perjuangan suaminya yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keluarga. Sekarang cerita kembali ke masa kini, di mana kita melihat Anna yang terus berjuang demi bertahan hidup. Setiap hari dia berjalan melalui hutan mengumpulkan kotoran hewan dan air kencingnya sendiri yang bisa dia gunakan untuk menyamarkan aromanya. Dia juga menggali di sekitar pohon untuk mencari berbagai macam sebagai camilan. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan. Namun berkat buku catatan miliknya, setidaknya Anna hampir memiliki informasi tentang apapun di hutan itu. Hari demi hari terus dilaluinya seperti biasa. Demi menghilangkan kebosanan, Anna seringkali mendengarkan radio ataupun lagu lewat alat memutar musik kepunyaannya. Keesokan paginya, Anna mencoba memeriksa perangkap yang dia persiapkan, namun ternyata masih kosong. Dengan gagalnya dia mendapatkan hewan buruan, maka otomatis akan mengurangi persediaan makanan. Lalu demi tetap bisa bertahan hidup, Anna langsung memutuskan mencari makanan di rumah-rumah penduduk. Sebelum pergi, Anna terlebih dahulu mempersiapkan sesuatu. Dia melukai dirinya sendiri demi mendapatkan sedikit darah.
Anna kemudian menyamarkan aromanya dengan menggunakan kotoran hewan. Dari sana, Anna berangkat sambil membawa senjata yang hanya menyisakan 4 buah peluru. Begitu tiba di sebuah rumah, Anna menggantung alat musiknya yang telah diputar dan menutupinya dengan darah untuk menarik perhatian para zombie. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Anna mengambil makanan sebanyak yang dia bisa. Rencananya cukup bisa dibilang berhasil. Tapi pada saat dia keluar, secara tidak sengaja Anna menendang sebuah tempat sampah. Dengan keadaan sangat panik, Anna berlari secepat mungkin. Namun sialnya ketika melewati pagar, perutnya malah tersangkut sehingga menyebabkan luka yang cukup dalam. Anna langsung sadar jika darah itu pasti tercium oleh zombie. Anna dengan cepat membalut lukanya, berlari dan kemudian menyirami tubuhnya dengan seember air kencing yang sudah dia persiapkan. Setelah itu, Anna langsung membasuh tubuhnya di sungai dan kemudian berusaha menjahit lukanya itu sendiri, tanpa obat bius dan tanpa alkohol. Keesokan harinya, Anna yang berniat memeriksa tasnya mendapati kalau sebagian besar makanan yang dia ambil kemarin ternyata telah terjatuh selama pelarian. Tanpa membuang waktu panjang, dia kemudian memutuskan untuk kembali dan memungut semua makanan yang telah terjatuh. Tanpa sengaja, ketika hendak kembali, Anna sengaja melihat seorang pria yang terluka sedang tergeletak di tengah jalan bersama dengan gadis muda di sampingnya. Gadis itu bernama Olivia, sedangkan si pria bernama Chris. Awalnya, Anna mencurigai Chris telah terinfeksi, tapi setelah diperiksa, dia tidak menemukan adanya tanda-tanda infeksi. Karena kasihan, Anna kemudian membantu keduanya dengan membawa mereka ke perkemahan. Setelah mendapatkan pertolongan, Olivia lalu menjelaskan bahwa Chris adalah ayah tirinya. Chris yang sebenarnya berniat menikahi ibunya. Namun setelah wabah menyerang, segalanya berubah menjadi seperti sekarang. Keesokan paginya, Anna yang sudah terbangun sekarang terlihat mengobrol lebih banyak dengan Olivia. Di momen ini, Olivia bahkan ikut membantu Anna untuk mempersiapkan perangkap, mencari kotoran hewan dan memperhatikan semua yang dilakukan oleh Anna. Kemudian di malam hari, Chris pada akhirnya terbangun dari pingsannya. Di tengah suasana hangat itu, Chris menjelaskan bahwa mereka berencana untuk pergi ke wilayah utara. Keduanya percaya bahwa di sana masih ada kehidupan yang belum terkena virus. Di sini Chris yang melihat perkemahan yang dibangun oleh Anna mencoba bertanya, apakah mobil tersebut masih bisa berjalan? Mendengar pertanyaan itu, Anna rupanya memilih untuk berbohong dan menjawab bahwa mobilnya telah kehabisan bensin. Anna sepertinya mulai merasa gelisah. Dia merasa khawatir apakah menolong mereka itu adalah sebuah kesalahan. Karena bisa saja si Chris dan Olivia mengambil semua yang dia miliki. Namun akhirnya Chris berterima kasih karena sudah mau menolong mereka. Pagi harinya, di tengah hujan deras, Anna yang mengetahui kalau tenda yang ada di luar roboh lalu mengajak Chris dan Olivia untuk masuk ke dalam mobil. Setelah beberapa saat berada di dalam, Chris lalu menceritakan bahwa istrinya juga telah terinfeksi wabah. Dia terpaksa mengikat istrinya karena telah mencoba menyerang Olivia. Chris mengatakan bahwa selama dalam keadaan terikat, dia bisa mendengar jeritan istrinya dari jauh, di mana dia pada akhirnya harus menghabisi istrinya sendiri demi mengakhiri penderitaannya. Beberapa hari kemudian, Anna perlahan-lahan mulai menerima kehadiran Chris dan juga Olivia di dalam kehidupannya. Namun meskipun begitu, dia tidak sepenuhnya terlena. Bahkan dia cenderung bingung pada saat melihat Chris dan Olivia tampak begitu bahagia di tengah kondisi dunia yang dipenuhi dengan penderitaan dan juga kematian. Anna merasa kalau sepertinya ada sesuatu yang aneh
aneh tentang mereka, di mana cara keduanya bertindak terlihat tidak seperti ayah dan anak perempuannya. Suatu ketika, di saat mereka sedang memancing di tepi danau, Anna tiba-tiba menyuruh Chris untuk diam dan lebih serius memancing. Ketika sebelumnya, si Chris terus saja mengoceh, yang mana hal tersebut ternyata membuat Chris tidak menyukai nada bicaranya si Anna. Karena itu, di malam harinya, Chris lalu mencoba bertanya mengapa wanita itu menyuruhnya untuk diam ketika mereka sedang memancing. Mendengar hal tersebut, Anna kemudian menjawab bahwa dia hanya tidak mengerti kenapa Chris seperti melupakan hal-hal di luar sana, yaitu tentang begitu banyaknya nyawa yang sekarang sedang dalam bahaya, termasuk kehilangan orang-orang yang dicintainya. Chris yang mendengar perkataan Anna hanya bisa terdiam, namun sebelum kembali ke tenda, Chris mengatakan bahwa dia tidak pernah melupakan penderitaannya. Karena baginya, Chris hanya memilih untuk tidak mengingat kembali dan dia juga memilih kapan harus mengingat semuanya. Keesokan hari, ketika sedang bersantai, Olivia bertanya kepada Chris perihal kapan mereka akan berangkat dan pergi dari sini. Chris yang mendengarnya lalu mengatakan kalau mereka tidak bisa pergi begitu saja tanpa memberitahukan kepada Anna terlebih dahulu. Karena semua kebaikan yang telah dilakukan oleh Anna, mengetahui hal itu seketika membuat Olivia menjadi kesal karena perjalanan mereka terhalang oleh Anna, di mana di sini terlihat bahwa Olivia memiliki kecemburuan terhadap Anna. Siang harinya, di saat Chris sedang menyimpan beberapa kaleng makanan yang telah diberikan kepada mereka, lalu didatangi oleh Anna yang menanyakan apakah Chris akan pergi. Chris menjawab kalau mereka bakal segera pergi dan berterima kasih atas semua makanan yang telah diberikan kepadanya. Di sini Chris juga mencoba mengajak Anna untuk ikut dalam perjalanan mereka ke utara. Anna sempat mempertimbangkannya, tetapi kemudian dia tetap pada pendiriannya, yaitu tetap memilih untuk berada di sini. Baginya, tempat ini bukan hanya tempat perlindungan, namun ini telah menyimpan banyak kenangan tentang suaminya dan juga putrinya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Anna menjadi sangat dekat dengan Chris dan Olivia, yang selama beberapa hari mereka telah berbagi kenangan indah bersama. Namun, kedekatan ini mulai mengganggu Olivia. Dia tidak suka melihat bagaimana Chris memperlakukan Anna dan sebaliknya. Kemudian hari berikutnya, Olivia bertanya pada Chris tentang perasaannya terhadap Anna. Mendengar pertanyaan itu, Chris menjawab dengan cukup rasional. Dia berkata bahwa Anna sudah hidup sendirian dan telah mengalami terlalu banyak penderitaan. Sejak Anna menyelamatkan mereka berdua, keduanya dirawat dengan baik hingga saat kini. Karena itu, untuk membalas kebaikan Anna, Chris berpikir akan lebih baik jika mereka terus bersama untuk saling menjaga. Setelah lama mengobrol, Olivia kemudian menghabiskan waktu dengan Anna dan juga mengobrol panjang. Anna bercerita yang mana dia kembali teringat akan bayi kecilnya. Ketika Anna meninggalkan putrinya terkunci di dalam mobil untuk mencari makanan, dia menemukan sebuah rumah yang tanpa diduga ada zombie di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Anna pun panik dan menembaknya hingga Anna terkena cipratan darah. Kemudian Anna kembali dan Anna tanpa sadar melakukan kesalahan fatal bahwa dia lupa membersihkan diri dari cipratan darah tersebut. Ketika mendapati putrinya dalam keadaan menangis, yang mana hal itu membuat darah zombie di pakaiannya itu menginfeksi bayi kesayangannya. Cerita pun flashback ke masa kini di mana Olivia mengungkapkan perasaannya pada Chris. Dia mengganti pakaiannya, merapikan rambut dan memakai parfum di tubuhnya. Tapi sayangnya ketika Chris kembali, dia malah melihat Chris dan Anna berduaan di dalam mobil. Sementara itu di dalam mobil, Chris terus membujuk Anna untuk ikut bersama dengan mereka hingga mereka menghabiskan waktu sepanjang malam. Karena melihat hal itu,
itu, Olivia pun sangat kecewa. Pada akhirnya, Olivia diam-diam mencuri persediaan makanan dan meninggalkan perkemahan itu sendirian. Keesokan harinya, ketika Anna dan Chris terbangun, Chris bertanya apakah Anna mau ikut mereka atau tidak. Hingga Anna kesal, lalu dia memutuskan keluar mobil dan seketika Anna kaget menemukan bagasi mobil yang terbuka dengan persediaan makanan yang telah hilang termasuk dengan Olivia. Kemudian terdengar teriakan dari kejauhan yang membuat mereka bergegas untuk mencarinya. Chris tiba lebih dulu dan menemukan Olivia diserang zombie. Dalam perkelahian, Anna yang berniat menembak tiba-tiba tidak bisa karena peluru kosong, dia lupa membawanya. Dengan sangat terpaksa, dia pun ikut membantu Chris dalam perkelahian. Skin flashback ke masa lalu di mana Anna mulai menyadari bahwa bayinya mengeluarkan tanda-tanda kena infeksi. Karena itu, Anna menjadi sangat hancur dan tak berdaya. Dia kecewa dan menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Anna mencari cara untuk menyelamatkan putrinya, namun dia terus gagal dan dengan berat hati Anna memutuskan untuk tidak mau melihat putrinya menderita. Dia pun menghancurkan pil aspirin, mencampurkan dengan susu lalu diberikan pada bayinya. Cerita kemudian kembali lagi pada saat Chris bersiap pergi dengan Olivia. Chris bertanya terakhir kali, apakah Anna mau ikut? Awalnya Anna menolak, namun Chris berkata bahwa tidak ada lagi yang tersisa di sini, bahkan keluarganya. Sontak itu pun membuat Anna berubah pikiran. Anna kemudian memutuskan untuk ikut pergi dengan Chris dan Olivia. Tapi sebelum pergi, mereka berencana mengumpulkan persediaan makanan. Dari situ, ketiganya pergi ke sebuah rumah dengan rencana Chris akan mengalihkan perhatian para zombie, sedangkan Anna dan Olivia akan masuk melalui pintu belakang. Saat itu, awalnya semua berjalan sesuai rencana. Namun, ketika mereka berdua berada di dapur, Olivia menyerang Anna hingga pingsan. Setelah mengambil semua makanan, Olivia berteriak agar menarik perhatian zombie ke rumah. Dengan harap zombie menemukan Anna di situ. Kemudian Olivia pergi dan melakukan satu kesalahan bahwa dia lupa membersihkan tubuhnya dari percikan darah zombie dengan air kencing untuk menyamarkan bau manusianya. Ketika Olivia kembali dan mengatakan bahwa Anna telah mati kepada Chris dengan niat berbohong, seketika itu zombie muncul karena mencium aroma tubuh Olivia. Sementara Anna yang berada di dalam rumah perlahan sadar dan melihat zombie mendekat. Dia pun dengan cepat mengambil apapun untuk mengguyurkan ke tubuhnya untuk menyamarkan bau manusianya dan bersembunyi. Hingga Anna berhasil dan kembali menuju perkemahan. Sayangnya, ketika Anna tiba, ternyata para zombie telah menyerang Chris. Dengan senjatanya, Anna menembaki zombie satu persatu hingga keadaan semakin sulit ketika Anna cuma memiliki sisa satu peluru, yang artinya Anna hanya bisa menyelamatkan salah satu temannya. Ternyata Anna memutuskan untuk menyelamatkan Olivia. Mereka pun berhasil selamat dan bergegas pergi mengendarai mobil. Olivia pun merasa sangat bersalah kepada Anna. Karena hal itu, Chris harus mati karena semua tindakannya. Namun di sisi lain, sebenarnya Anna sangat sedih dengan semua yang terjadi, seperti orang yang kehilangan jiwanya, hingga Anna tidak bisa mengontrol emosi dan Anna berteriak di dalam mobil. Cerita pun berakhir di sini dengan sangat janggal. Karena itu, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.